materi sebenarnya sudah di-upload ya sama Pak Arif. Sudah ada ya yang dari Pak Arif ya, saya melanjutkan. Kita kuliahnya jam 1 ya, hari Jumat jam 1. Kemudian materi juga sudah ada di PLM, saya tinggal meneruskan dari Pak Arif, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu di awal pertemuan ini? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Untuk absennya berarti di siam itu daring, Bu ya? Terserah mau diisi daring, luring, pokoknya yang hadir ya. Oh iya. Terima Hadir kasih. luring, hadir daring, terserah mau ditulis yang mana. Pokoknya hadir gitu ya. Itu. Oke, ada lagi? Oh, selama ini yang presensi di siang mahasiswa atau langsung dosen? Selama ini? Iya. Biasanya di absen di kelas. Oh, di kelas. Kalau yang di siang nggak pakai? Oke, kalau gitu gini aja guys, nggak apa-apa. Jadi absennya itu ada 2, jadi di siam di ini. Tapi oke deh, mulai minggu depan saya set saya aja ya yang ngisi di siam, kalian ngisinya di ini ya di hard copy. Oke, boleh kalau gitu. Oke, jadi biasanya saya memang disuruhnya ngisi 2 gitu. Oke, berarti nanti yang hari ini minta tolong diisi dulu, yang mulai minggu depan nanti akan saya isi, gitu ya. Berarti yang ngisi dosennya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum masuk kuliah, mahasiswanya udah berapa deh? 30 ya? Kalau saya lihat di ada 30. Oh ya, ada 30 mahasiswa. Oke, ada 30 mahasiswa. Oke, ada 30 mahasiswa. Nanti materi saya upload di VLM. Materi tambahan, sebenarnya modulnya sama kayak dengan Pak Arif. Kemudian materi tambahan akan saya taruh di VLM, tugas saya taruh di VLM. Untuk presensi nanti kalian akan pakai presensi tanda tangan. Kemudian nanti kemungkinan perkuliahannya ada 3 jenis ya Dek ya. Maksudnya bisa online, bisa offline. Ini posisinya dosen-dosen sedang ada kegiatan. Nah, saya izin karena saya punya anak kecil. Jadi saya nggak ikut, makanya ini tetap kuliah. Mungkin dosen-dosen yang lain hari ini kalian kuliahnya kalau nggak asinkron, ya nggak ada perkuliahan gitu. Jadi karena ya, nah ini akhirnya saya di kampus sepi, akhirnya ya sudah kita online saja. Untuk mulai minggu depan mungkin kita mulai offline. Gitu ya, Dek ya. Jadi nanti mungkin kita bisa daring kuliah seperti ini ataupun bisa daring ataupun kita bisa online offline di kampus seperti itu. Jadi nanti ada beberapa kombinasi. Jadi nggak terus-terusan online, nggak terus-terusan offline gitu. Jadi kita campur ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Misi Bu, saya mau bertanya Bu. Nanti di akhir perkuliahan apa nanti Ibu melakukan screenshot lagi Bu agar ini Bu bisa, takutnya mungkin nanti yang tadi terlambat taunya ada lagi atau gimana Bu? Ya, biasanya saya random ngambilnya di tengah, di akhir kayak gitu. Oh. Kayak gitu. Nggak masalah. Kenapa sih? Kan kalian bisa ngisi sendiri kan ini di ini. Masalah saya kalau presensi bisalah di ini. Oke? Jadi bisa saya screenshot di tengah, bisa screenshot di akhir karena kadang kita nggak tahu ya kondisi internet itu seperti apa. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita masuk materi?
Dengan Pak Arif nggak pernah online Zoom? Nggak pernah. Baru kali ini. Oke. Iya iya. Iya iya. Wajar ya. Selalu offline berarti kalau Pak Arif. 7 kali pertemuan semuanya offline ya? Ada Oke. yang asinkron, Bu. Oke, ada yang asinkron. Kalau saya iya, ya kita masih bisa pakai online Zoom, enggak selalu semuanya ya. Bisa online, offline, ataupun nanti pakai asinkron. Itu masih diperbolehkan. Tapi enggak banyak nanti di asinkron sama di online-nya. Tapi lebih banyak nanti ketika kita di offline gitu. Nah, kita lihat situasi kondisi ya. Oke, kita mulai ya kuliah hari ini. Hari ini terkait dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu apa sih, Dik, bedanya dengan statistik inferensi ya? Dua-duanya ngambil ya di semester ini. Apa bedanya? Gampang benarnya. Ada yang tahu? Statistik deskriptif dan statistik inferensi ya. Sebenarnya paling gampang itu kita lihat, kita artikan aja. Deskriptif itu berarti apa? Deskripsi. Ya, deskripsi itu berarti kita mendeskripsikan, menampilkan penampilannya jadi data itu kalau sangat banyak, itu sangat tidak bisa kita dapatkan informasinya, maka kita olah ke deskriptif. Caranya mendeskripsikan bisa pakai yang namanya tabel. Tabel itu ada di sesi 1 kemarin. Ya, ada tabel 1 kolom, tabel 2 kolom, tabel kontingensi. Nah, kemudian ada uraian. Kapan kita pakai uraian, Dek? Masih ingat? Pakai chat boleh deh, kalau nggak pakai suara, pakai chat. Kemarin kalau pakai uraian itu berarti kalau seperti apa? Masih ingat? Kalau uraian. Betul, kalau datanya sedikit. Kemudian data 1 kolom, data 2 kolom, data kontingensi. Kontingensi itu ketika ada kolom dan baris. Kemarin gitu ya. Itu adalah salah satu cara untuk mendeskripsikan data. Nah, selain mendeskripsikan data pakai tabel, kita bisa mendeskripsikan data dengan menggunakan grafik. Nanti kita akan belajar terkait dengan itu. Yang kedua adalah dengan menggunakan ukuran numerik. Ukuran numerik itu seperti min, median, modus. Pernah ingat? Pernah dengar? Harusnya ada di SMA ada. Jadi ada min, median, modus. Min itu rata-rata, median itu nilai tengah, modus itu nilai sering muncul. Pernah dengar istilah standar deviasi, variansi? Itu adalah ukuran dispersi, itu merupakan ukuran numerik, itu adalah salah satu deskripsi data. Jadi kita belajar terkait dengan itu. Jadi di sesi yang kedua ini kita belajar terkait dengan ukuran numerik dan kita belajar terkait dengan nanti ada grafik. Grafik ada grafik homogen, grafik heterogen, grafik multivariate. Oke. Kemudian untuk mata kuliah statistik deskriptif dan statistik inferensi ya, nanti ada yang dinamakan dengan responsi. Insya Allah nanti lab apa deh? Analisis data dan rekayasa kualitas, betul ya? ADRK ya, betul ya? Itu nanti akan melakukan responsi. Jadi responsi nanti ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Jadi nanti akan diinformasikan oleh lab. Sudah tahu kan infonya? Infonya sudah diberitahu Ibu kemarin ada Oke. informasinya. Sip. Nanti kemungkinan minggu depan, jadi kemungkinan minggu depan nanti akan ada informasi terkait dengan responsi dari mata kuliah ini. Jadi responsinya terpisah, jadi nanti bantu kalian ada dikasih soal, studi kasus, suruh mengerjakan pakai software tertentu. Karena itu nanti yang akan salah satunya yang akan dinilai di dalam statistik deskriptif. Oke, saya mulai. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, saya mulai dulu. Hari ini kita akan bahas terkait dengan
Nah, jadi penyajian data metode ukuran statistik yang tadi mean, median, modus untuk data yang sifatnya tunggal sama subgroup. Jadi data tunggal itu data yang seperti apa? Data tunggal itu yang misalnya datanya 1, 2, 3, 5. Jadi dia datanya tunggal. Nanti di minggu depan kita akan belajar terkait dengan data yang sifatnya berkelompok. Berkelompok itu yang dimasukkan dalam kelas-kelas. Misalnya 0 sampai 100. Nah, kemudian misalnya 101 sampai 200. Nah, kemudian di sini biasanya ada frekuensinya. Nah, ini adalah data yang berkelompok. Itu kita bahas minggu depan. Cara menghitung ukuran statistiknya antara data yang sifatnya data tunggal dan data yang sifatnya data berkelompok itu berbeda. Jadi kita sendirikan. Oke. Kita lanjut sekarang. Nah, ini sudah tahu ya statistik seperti apa. Ini diulang-ulang terus. Statistik itu ya ada deskriptif, intervensia. Kalau deskriptif organisasi, kalau inferensia kita menguji hipotesa. Nah, kemudian ini cabang-cabangnya. Dulu kita belajar populasi sampel, kemudian dari populasi sampel kita hitung bagaimana parameternya. Jadi ada data, itu adalah fakta mentah. Kemudian kita saji pakai textual method, tabular method, graphical method, sama statistical expression method. Yang ini yang sesi 2 kita pelajari. Jadi yang graphical sama statistical method. Jadi graphical nanti dalam bentuk grafik, diagram atau peta. Jadi nanti kita milih, oh kalau datanya kayak gini, itu sebaiknya pakai grafik atau diagram atau peta yang mana. Jadi ada tujuannya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah pakai statistical expression, yaitu dengan menggunakan center tendensi, ini media, statistik pemusatan atau center tendensi atau dan sebaran. Jadi kalau pemusatan itu yang mean, median, modus, kalau sebaran itu standar deviasi, mungkin pernah dengar istilah desil, persentil. Nah, itu adalah ukuran dispersi. Saya lanjutkan. Oh. Ah, ini yang kita pelajari hari ini, yang di sesi 2, maaf. Yang di sesi 2 adalah yang mulai di sini. Jadi nanti ada grafikal. Kalau ada satu set data, jadi data homogen, nanti bisa grafik, peta, diagram. Ada banyak set data, ada satu grafik, itu heterogen, gabungan grafik, nanti multivariate namanya datanya, grafiknya. Kemudian ada statistical expression, pemusatan itu adalah mean, median, modus, sedangkan untuk yang dispersi itu kita bisa pakai simpangan baku, nanti ada rentang, skewness sama kurtosis, kuartil, desil, persentil. Persentil dipakai di mata kuliah apa, Dek? Persentil ada di ergonomi, Bu. Betul, persentil ada di ergonomi. Jadi ergonomi biasanya digunakan untuk antropometri, untuk kita mencari antropometri ketika kita mau merancang suatu, bisa alat bantu, meja, kursi, biasanya itu yang digunakan untuk merancang suatu benda, merancang suatu produk, merancang sebuah alat bantu, itu kita butuh yang namanya persentil. Nah, persentil itu butuh ada datanya itu tadi. Seperti itu. Ini gambarannya persentil. Kalau persentil itu berarti data dibagi persen, itu 100 ya. Data dibagi, sebuah data itu dibagi menjadi 100. Kalau kuart itu berarti berapa, Dek? 4. Berarti data itu dibagi menjadi 4. Kalau desil berarti data itu dibagi menjadi 10. Nah, nanti lebih lanjut kita bahas berikutnya. Kemudian ada skewness, kurtosis. Ada yang pernah dengar ini? Skewness sama kurtosis? Kalau distribusi normal itu kan gini, deh. Distribusi normal itu anggapannya adalah mean, median, modusnya ada di satu titik, berhimpit di satu titik di sini. Tapi jadi bentuknya di sini simetris antara kiri sama kanan. Tapi ada yang misalnya dia miring ke kanan atau dia miring ke kiri. Nah, ini dinamakan nanti yang miring kanan kiri itu
skewness. Nah, kalau kurtesis itu hubungannya sama kelandaian. Ada yang lancip, ada yang landai. Nah, gitu. Itu untuk yang di sini, statistical expression. Nanti kita bahas terkait dengan ini. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Ada ya, saya lanjutkan. Di sini ada keluaran, kejadian. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ada fakta dan ada outcome yang mungkin muncul. Ini statistik ya, ukuran numerik. Ini adalah untuk yang populasi, jadi simbolnya kan beda, N besar sama N kecil. Yang ini mu, ini pakai X bar, ini proportionnya itu pakai P, yang ini pakai P, dan seterusnya. Jadi ini untuk yang populasi, data populasi, ini data untuk sampel. Oke, yang penyajian data untuk metode ukuran numerik. Jadi di sini kita nyatakan dalam bentuk ukuran numerik untuk mewakili ikhtisar keseluruhan data, yaitu untuk ukuran pemusatan dan ukuran sebaran. Sebaran itu menyebar di mana. Jadi misalnya ya, kalau ini menyebar di mana itu jadi misalnya ada data, rata-ratanya adalah di sini. Datanya itu menyebar kemana? Apakah menjauhi dari rata-rata, di sebelah kanannya rata-rata, terus sebelah kirinya rata-rata. Itu adalah yang dinamakan dengan sebaran. Kalau center tendensi adalah ukuran pemusatan, kecenderungan pemusatan, itu adalah di mean, median, modus. Ini kita pakai formula matematis untuk memudahkan menilai ikhtisar keseluruhan data. Jadi nanti ngitung terkait dengan ukuran data tersebut. Oke, ini ya. Ukuran pemusatan ada mean, median, modus. Sebaran nanti kita pelajari variance, standard deviation, ring, skewness, kurtosis, kuartil, desil, persentil. Oke, yang pertama, mean. Mean itu adalah nilai rata-rata, jadi hasil total penjumlahan dibagi dengan banyaknya data. Atau kalau di sini adalah pakai produk, jadi hasil total perkalian produk di akar banyaknya data. Ini untuk nanti beberapa macam ada mean. Mean yang biasanya kita ketahui itu rata-rata yang sifatnya aritmetik. Nanti ada macam-macam mean yang lain. Kemudian ada median. Median itu adalah nilai tengah. Jadi nilai yang membagi dua himpunan data sama banyak. Yang lebih besar dan yang lebih kecil. Jadi dia nilai tengah-tengahnya. Median itu sama dengan yang namanya persentil 50. Itu adalah nilai median. Kemudian modus atau mode itu adalah nilai yang paling sering muncul. Ini rumusnya biasanya. Jadi jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ini kalau populasi simbolnya beda tapi rumusnya sama. Kalau median berarti membagi data menjadi setengahnya ya. Membagi the bottom 50% dari data dari atas sampai yang bawah. Jadi nilai tengah. Kalau mood itu adalah most frequent observation. Jadi frekuensinya yang paling tinggi. Rata-rata itu adalah ukuran numerik yang menunjukkan rata-rata dari sejumlah data. Pakai teorema limit sentral, di sini dinotasikan pakai mu kalau dia adalah untuk populasi, sedangkan kalau sampel pakai X bar. Mean itu untuk menghitung rata-rata dari data, bukan frekuensi. Jadi kita mau menghitung datanya, bukan frekuensi. Nah ini biasanya terjadi kalau ngitung mean di data yang berkelompok tadi, itu biasanya dihitung frekuensi, bukan datanya. Nah nanti makanya kita perlu ingat kunci-kuncinya di sini, peringatan-peringatan atau note-note-nya. Nah, rata-rata itu yang kita ketahui selama ini adalah arithmetic mean. Tapi sebenarnya ada beberapa aritmatik yang lain. Rata-rata yang lain. Jadi ada rata-rata berbobot ketika ada bobotnya. Ada rata-rata terpenggal, trim. Penggal itu di trim. Pernah ikut AutoCAD? AutoCAD ada trim itu ya dipotong ya, ya seperti itu. Kemudian ada rata-rata ukur, istilahnya adalah geometric mean. Ini biasanya kita gunakan untuk kalau kuesioner. Kalau misalnya jawaban respondennya itu nggak sama, misalnya gini, pakai geometric mean itu misalnya ternyata respondennya yang ngisi itu, yang ini ngisinya itu lu kok gak lengkap, ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap. Nah, misalnya seperti itu bisa kita pakai aplikasikan yang geometric mean.
Kemudian ada rata-rata harmoni, ada rata-rata akar kuadrat. Ini biasanya digunakan di peramalan. Oke, ini yang kita ketahui arithmetic mean. Jadi semua data kita jumlah dibagi dengan banyaknya data. Ini ya simbolnya, ini n besar, ini n kecil. Yang ini mu, yang ini adalah x bar. Oke, ini arithmetic mean. Weighted itu berarti bobot. Bobot dikalikan datanya, ditambah bobot dikalikan datanya, dibagi dengan bobot, jumlah seluruh bobot, ketemu nilai. Ini adalah weighted arithmetic mean. Ini biasanya kalau datanya berbobot. Kemudian ada trim mean, itu tadi data yang dipotong, kita bisa menghitungnya pakai ini. Trim mean itu adalah jumlah data mulai dari 1 ditambah A. Jadi A adalah banyaknya data sebelah kiri yang dihilangkan sampai data sebelah kanan yang dikurangkan. Ini kita pakai rumus ini bisa. Kemudian geometric mean, nah seperti ini bentuknya, G sama dengan akar, jadi datanya dikalikan. Dari perkalian data ini kita akar pangkat N. N itu adalah banyaknya data. Jadi ini log G diturunkannya menjadi seperti ini. Kemudian ada harmonic mean, perhitungannya seperti ini. Ada root mean square. Berarti root mean square kalau di Indonesia kan rata-rata kuadrat yang di akar. Nah, rata-rata kuadrat di akar. Jadi rata-ratanya dikuadratkan, yang ini rata-rata datanya dikuadratkan dulu, dibagi dengan n nanti di akar. Ini ada namanya root mean square. Itu adalah macam-macamnya rata-rata. Selanjutnya ada median. Median itu adalah ukuran numerik yang menunjukkan nilai tengah yang membagi sejumlah data menjadi dua bagian yang sama banyak. Ya, jadi bagi data, untuk peroleh median maka data diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Ini biasanya kesalahannya ketika menghitung median, itu nggak diurutkan dulu. Lupa nggak diurutkan. Harusnya diurutkan dulu untuk kita cari nilai median. Nah, median itu bukan untuk data nominal yang tidak punya tingkatan atau urutan. Nah, masih ingat beberapa jenis data, ada data nominal, ordinal, interval, rasio, tahu bedanya? Masih ingat? Ada data nominal. Kalau datanya gini, 1 misalnya PNS, 2 wira swasta, 3 konten kreator, 4 pengusaha. Nah, 1, 2, 3-nya itu menunjukkan data apa, Dek? Tanya 1, 2, 3, 4. 1 itu adalah misalnya PNS. PNS, 2 itu adalah misalnya wira swasta. Yang ketiga adalah tadi konten kreator. Saya tulis wira gini ya. Misalnya konten kreator. Konten CC misalnya. Yang keempat misalnya pengusaha. Bandingkan dengan data yang seperti ini. 1, 2, 3, 4. Yang ini adalah datanya misalnya ini anak-anak. Misalnya anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Yang jadi misalnya, yang data nominal yang kiri apa yang kanan? Yang ini, yang A atau yang B? Data nominal. Pernah dengar? Yang kiri, Bu. Yang kiri adalah data nominal. Yang kanan data apa? Data ordinal. Data ordinal. Kenapa? Kok yang B itu data ordinal? Karena ada tingkatannya, Bu. Betul. Ada tingkatannya. Jadi anak-anak, remaja dan sebagainya ada tingkatannya. Nah, di sini
Nah, biasanya data ordinal itu salah satu contohnya itu ketika kita pakai kuesioner. Jadi ada yang setuju, sangat setuju itu ya, masih ingat ya? Sangat tidak setuju. Nah, itu juga masuk ke data ordinal karena dia ada tingkatannya. Kalau data ordinal ada tingkatannya, maka kita bisa ngitung min-nya. Tapi kalau data nominal yang ini kita tidak bisa menghitung mediannya karena datanya bukan data yang punya urutan atau tingkatan. Jadi kalau misalnya ngisi kuesioner masih bisa kita hitung mediannya. Mungkin ini ya yang sangat tidak setuju. Nah, gitu. Di sini tidak setuju. Kemudian setuju, sangat setuju. Misalnya sangat-sangat setuju. Sangat setuju. SS berarti ya. Kayak gini. Sangat setuju. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita menghitung median, kita perlu lihat datanya. Kalau data nominal, berarti kita nggak bisa pakai menghitung mediannya. Oke, intinya seperti itu. Saya lanjutkan, kemudian, nah, di sini median menghitungnya. Ini adalah X, ini berarti data. N itu adalah jika jumlahnya ganjil. N itu banyaknya data, kalau jumlahnya ganjil kita pakai rumus ini, kalau jumlahnya genap adalah seperti ini. Misalnya ganjil, N-nya ganjil misalnya datanya ada 11, maka X 11 ditambah 1 berarti ada 12 dibagi 2, berarti 6. Berarti X data yang ke-6 itu adalah mediannya. Gitu. Karena median itu tadi data yang diurutkan. Dia berada di posisi yang mana. Jadi persentil itu mirip yang kayak gini. Jadi dia urutan datanya. Selanjutnya yang median kalau dia genap. Genap misalnya datanya 10. Maka X 10 dibagi 2 berarti X data yang kelima ditambah 10 dibagi 2 berarti 5 ditambah 1 6. Berarti X yang kelima ditambah X yang keenam dibagi dengan 2 itu adalah datanya untuk median. Seperti itu gambarannya. Kemudian modus itu adalah nilai yang paling muncul, jadi frekuensinya yang paling banyak. Nah, jadi data biasanya dikelompokkan menjadi nilai yang sama, kemudian dihitung frekuensinya. Nah, modus itu nilainya boleh lebih dari 1. Jadi modusnya ada 4 itu boleh. Ketika frekuensinya sama, misalnya sama-sama 4. Nah, misalnya frekuensinya 4, ada 3 itu frekuensinya 4. 5 itu frekuensinya 4. Nah, boleh lebih dari 1 modus itu. Ya. Jadi bergantung pada frekuensinya. Modus adalah sama dengan X jika F-nya adalah yang terbanyak, frekuensinya yang terbanyak. Ini hubungan empirisnya, min, median, modus, hubungan matematisnya. Jadi rata-rata kalau dikurangi modus itu sama dengan 3 kali rata-rata dikurangi dengan median. Ini rumusnya ya. Sekarang kita masuk ke yang sebaran data. Kalau sebaran data itu adalah merepresentasikan penyebaran satu himpunan terhadap pemusatan. Jadi bagaimana penyebarannya terhadap rata-rata. Ada yang namanya ring, varian, ini sudah tahu ya, deviation, standar deviasi, mean absolute deviation. Biasanya mean absolute deviation ini kita gunakan di peramalan di BPS. Jadi mata kuliah BPS itu kadang-kadang menghitung untuk peramalan kita pakai mean absolute deviation. Ada coefficient of variasi, ada quartile, decile, percentile, interquartile, ring, skewness, sama kurtosis. Ini kita pelajari semua. Ring itu adalah sebaran data mulai data terbesar. Jadi ring itu adalah jangkauan. Jangkauan itu adalah selisih data terbesar dengan data terkecil atau selisih data terkecil dengan data terbesar. Jadi data terbesar kita kurangkan dengan data terkecil itu ketemu ring. Ring itu adalah jangkauan. Kalau variansi itu adalah ukuran numerik dari rata-rata kuadrat penyimpangan data terhadap ukuran pemusatan data. Jadi kalau variansi sama variansi sama nanti standar deviasi itu adalah data tersebut dikurangi dengan rata-rata pengurangannya, terus kemudian dikuadratkan. Nanti ditambah data yang kedua dikurangkan dengan rata-rata. Kemudian dikuadratkan. Nanti dijumlah dibagi dengan N. Kalau itu
populasi. Kalau sampel nanti N-1. Jadi misalnya ada data ya, 2, 3, 4, 2, 3, 5, sebentar. 5, berapa ini? 2 tambah 3, 5. Ini berapa ya? 10 tambah 6 misalnya. Tambah 6 berarti berapa? 16 dibagi 4. Kayak gini. Ini rata-ratanya ketemu 4. Jadi penyimpangan atau variansinya adalah 2 dikurangi 4 dikuadratkan. Ditambah 3 data ini dikurangi dengan rata-rata. Ini rata-rata ya. Berarti 3 dikurangi 4 dikuadratkan. Seperti ini. Maaf. Jadi 2 dikurangi 4 dikuadratkan, ditambah 3 dikurangi 4 dikuadratkan, ditambah 5 dikurangi 4 dikuadratkan, ditambah 6 dikurangi 4 dikuadratkan. Itu nanti akan ketemu dibagi dengan N ya, kalau populasi, kalau sampel N-1. Ketika seperti ini, maka kita ketemu yang namanya variansi. Jadi itu adalah, jadi gak perlu ngafalin, sebenarnya variansi itu adalah data tersebut dikurangi dengan rata-rata yang dikuadratkan. Nah, kita ketemu yang namanya variansi. Ini, jadi data tersebut dikurangi rata-rata dikuadratkan, dijumlah, dibagi dengan N kalau populasi, kalau sampel N-1. Nah, variansi ini kalau pakai indeks. Nah, kemudian ada deviation. Deviation itu adalah rata-rata penyimpangan data terhadap ukuran pemusatan data. Jadi kayak gini tadi, tapi ini tanpa dikuadratkan. Ini kelemahannya apa, Dik? Kelemahannya tadi, kalau nilainya tadi ya, contohnya tadi, 2 dikurangi 4, itu kan min 2. Ditambah 3 dikurangi 4, min 1. Berarti min 2 ditambah min 1 jadi min 3. Kemudian tadi ada 5 dikurangi 4, 1. Nah, min 1, ya, tadi min 3 ditambah 1 jadinya min 2. Nanti bisa menghilangkan. Deviasi nanti kelihatannya 0, tapi sebenarnya dia ada penyimpangan terhadap data. Nah, ini kelemahannya deviasi. Karena dia hanya dikurangi dengan rata-rata yang dijumlah dibagi dengan N. Kalau tadi kan dikuadratkan. Jadi ketahuan. Nah, kalau ini bisa saja deviasi 0, tapi bisa variansinya besar. Berarti di situ penyimpangannya itu tinggi. Jadi kalau yang ini negatif sama positif bisa saling menghilangkan. Ini kelemahannya di deviasi. Kalau standar deviasi itu adalah akarnya variansi. Jadi sama kayak rumusnya, tapi ini di akar. Tuh ketemu standar deviasi. Nah, ini biasanya dipakai di distribusi normal. Jadi mu ditambah 1 standar deviasi, 2 standar deviasi ini biasanya digunakan untuk sigma. Selanjutnya ada mean absolute deviation. Mean absolute deviation itu apa? Adalah ukuran numerik yang menunjukkan rata-rata absolut penyimpangan data terhadap ukuran pemusatan. Jadi tadi kan belajar tuh dari yang namanya deviasi. Kalau di sini bisa saling meniadakan. Nah, akhirnya supaya tidak saling meniadakan, itu kita pakai mean absolute deviation. Berarti deviasi absolut. Rata deviasi absolut. Berarti deviasinya itu kita kasih tanda tanda apa ini? Absolut. Kita hilangkan negatif sama positifnya. Jadi biar semuanya positif. Nah, ini memperbaiki kelemahan dari yang tadi deviation. Jadi ada mean absolute deviation. MAD ini biasanya kita pakai di dalam yang namanya ramalan. Nah, kemudian di sini division of variation itu adalah simpangan baku relatif menunjukkan rasio antara standar deviasi dibagi dengan aritmatik mean. Jadi standar deviasi dibagi dengan aritmatik mean atau rata-rata.
kuartil, desil, persentil. Kuartil adalah nilai sejumlah data menjadi 4 bagian yang sama. Kalau desil itu membagi menjadi 10 bagian yang sama. Kalau persentil itu berarti membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Jadi misalnya ini data, kalau kuartil itu dibagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Jadi ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kalau desil itu berarti datanya dibagi menjadi 10 bagian. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bagian. Jadi di sini desilnya ada sampai 9. Persentil dibagi menjadi 100. Nah, di sini kita bisa lihat antara kuartil 2 itu sama dengan desil 5 sama dengan persentil 50. Ini adalah nilai rata-rata. Ini sama kayak sama kayak median. Ya, sama kayak median. Nah, kemudian kita bisa lihat D2, desil 2 lebih besar daripada kuartil 1. Desil 2 lebih kecil daripada 1, kuartil 1 lebih kecil daripada D3. Begitu juga dengan D7. D7 lebih kecil daripada Q3, Q3 lebih kecil dari D8. Nah, itu hubungannya. Nah, kita bisa menghitung nilai aproksimasi, jadi perkiraan terhadap nilai kuartil, desil, dan persentil. Jadi N itu adalah banyaknya data observasi. Mu itu adalah urutan data untuk aproksimasi. Jadi N banyaknya observasi, UB itu adalah pembulatan ke bawah, UA itu adalah pembulatan ke atas. Jadi misalnya mediannya itu U sama dengan N plus 1 dibagi 2. Median kan nilai dibagi menjadi 2 bagian yang sama rata. Jadi N plus 1 dibagi 2. Banyaknya data misalnya 10 ditambah 1 berarti 11 bagi 2 berarti ketemunya 5,5. Itu adalah letak datanya ada di 5,5. Nah, kemudian kuartil 1 itu letak datanya ada di mana? I itu adalah bergantung dia persentil berapa. Kalau persentil 3 maka di sini diganti 3. Kuartil 3 maka diganti kuartil 3. Kalau misalnya desil 9 maka ya diganti I-nya 9. Kalau ini persentil 50 maka di sini diganti 50. Gitu. Jadi di sini bergantung yang mau dicari apa. Misalnya Q3 maka ini 3. Misalnya banyaknya datanya 10 berarti 10 ditambah 1 jadi 11. Jadi 11 dikalikan 3, berarti 33 dibagi 4. Itu adalah perkiraan datanya ada diletak di situ. Nanti kita bisa menginterpolasi approximately datanya itu ada di mana. Data di bawah, pembulatan ke bawah urutan. Misalnya ini ketemunya tadi misalnya 3,7, maka ini adalah data yang ke-3. Yang ini adalah data yang ke atasnya, yang 4. Mu itu adalah letak datanya yang ini dikurangi dengan yang paling bawah ini dibagi 1. Contohnya nanti ya. Nah, kemudian ada interquartile ring, berarti itu adalah rentang kuartil pertama dengan kuartil yang ketiga. Nah, jadi IQR itu adalah Q3 dikurangi Q1. Atau di sini ada SIQR, semi interquartile ring, itu adalah setengah dikalikan dengan Q3 min Q1. Selanjutnya adalah midinge itu adalah Q1 ditambah Q2 dibagi 2. Ini perbedaannya dengan semi interquartile ring. Kalau sebelumnya dikurangi, kalau ini Q1 sama Q3-nya dijumlah. Nah, kemudian ada quartile coefficient of dispersion, berarti ini adalah SIQR dibagi dengan midinge, berarti setengah yang di sini dikurangi, yang ini dijumlah. Kemudian ada persentil ring, ya rentang persentil ukuran rentang sebaran antara 10 persentil hingga 90. Jadi persentil ring itu adalah 90 dikurangi yang 10. Persentil 90 dikurangi persentil 10. Hubungan empirisnya pakai seperti ini boleh. MAD itu 0,7979 kali standar deviasi. Atau 4/5 kali standar deviasi. Kemudian ada skewness. Skewness itu adalah kemiringan atau kemenjuluran. Jadi condong miring ke kanan atau miring ke kiri. Ini biasanya apa? Data ini ya.
Misalnya nilai mahasiswa biasanya itu mengikuti distribusi normal. Jadi nilai yang bagus-bagus itu cuma sedikit. Jadi nilai yang bagus-bagus itu ada di sini. Nilai yang jelek-jelek juga ada di sedikit. Nilai yang banyak rata-rata itu adalah yang di tengah. Itu adalah contoh distribusi normal. Nah, di sini ada skewness, kemiringan, itu bisa miring lebih ke kanan atau miring ke kiri. Jadi kalau di sini lebih banyak nilainya, oh berarti nilainya ini lebih besar. Oh, yang frekuensinya lebih besar itu ada di sini. Oh, berarti di sini yang paling banyak nilainya itu adalah nilainya yang lebih besar. Kalau yang ini yang paling banyak adalah nilainya yang lebih kecil. Seperti itu. Itu adalah bayangannya. Skewness. Skewness rumusnya adalah X bar min modus dibagi dengan standar deviasi. Nah, bisa pakai rumus yang bawahnya, tapi biasanya saya pakai yang paling atas atau yang ini. Yang ini adalah penurunan kalau pakai produk. Kemudian kurtosis itu adalah keruncingan. Jadi kalau skewness-nya 0 itu bentuknya seperti ini, kayak distribusi normal. Kalau skewness-nya kurang dari 0, jadi kalau nilainya nanti negatif, itu bentuknya adalah yang sebelah kanan gini, miring ke kanan. Kalau yang miring ke kiri, itu nanti skewness-nya lebih dari 0. Kemudian ada kurtosis. Kurtosis itu adalah ketinggian kecuraman kelandaian dari puncak distribusi. Jadi rumusnya kurtosis adalah dari kuartil. Kuartil 3 dikurangi kuartil 1, ini adalah semi interkuartil ring dibagi dengan persentil 90 dikurangi persentil 10. Jadi kalau kurtosisnya lebih besar dari 0,263, kan runcing sekali. Kalau sama itu berarti normal biasa, atau bilangnya mesokurtik. Kalau kurang dari 0,263 berarti dia landai. Rumusnya pakai yang atas. Oke, ini contohnya perhitungan min. Hanya daftar data observasi setelah diurutkan. Jadi kalau kita cari min, ini adalah arithmetic min, berarti semua data dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Geometric min, berarti semua dikali dibagi dengan akar banyaknya data. Harmonik tadi banyaknya data dibagi dengan 1/1. Ya, ini hitung. Kemudian root min square, berarti datanya dikuadratkan kemudian di akar kuadrat. Di akar kuadrat. Nilainya seperti ini. Ini adalah min. Kemudian modus, nilai yang sering muncul berarti yang mana ini? Kelihatan ya, 5. Yang paling sering muncul adalah 5. Median berarti nilai tengah. Ini ada datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 data. Kalau datanya genap, maka kita cari data yang ke-5 sama yang ke-6 ternyata nilainya adalah 5. Nah, ini ya, data ke-5 sama ke-6 dibagi dengan 2. Kita bisa buat approximately mediannya. Median tadi kan hitungannya N+1 dibagi 2. Ini jatahnya berapa? 10. 10 tambah 1, 11. 11 bagi 2, ketemunya adalah 5,5. Sekarang kita mau cari approximately-nya. Sama dengan ini, kalau diturunkan ke bawah jadi X5. Kalau ini dibulatkan ke atas jadi X6. X5, di sini X6 dikurangi X5. Di sini adalah nilai U-nya 5,5 dikurangi dengan yang ini, nilai X5-nya adalah 5 dibagi 1. Sekarang nilai N6-nya adalah 5, berarti 5 dikurangi 5. Jadi ini 0, jadi ketemunya adalah mediannya 5. Seperti itu. Itu approximately-nya. Kuartil dibagi menjadi 3. Nah, kita bisa approximately kuartilnya. Tadi N-nya 10, Q1 kalau tadi yang ini ya, Dek, yang untuk kuartil desil approximately-nya itu, maaf yang ini ya. Nah, jadi kalau kuartil kan dibagi menjadi 4, makanya di per 4. Kalau desil, data itu dibagi menjadi 10. Kalau persentil data ini. Nah, sekarang kita mau nyari nilainya ini approximately-nya. Q1. Q1 berarti kuartil 1 itu adalah Q1 2,75, berarti 2 sama 3 nanti. Di sini 2, di sini 3. Kemudian di sini 275 dikurang yang bawah, itu dikurang yang bawah,
dibulatkan ke bawah itu yang 2, dibagi dengan 1. Kemudian di sini datanya X3 dikurangi X2. X3 dikurangi X2 berarti 4 kurangi 3. Ketemu nilai 3,75. Begitu juga dengan kuartil 3. Kuartil 3 ketemunya 8,25. Di sini ditulis 8,25. Kalau diturunkan 8, diturunkan jadi 8. Ini X9 dikurangi X8. X9 7 dikurangi X8 7. Ketemu nilai 7. Seperti itu. Begitu juga dengan desil di approximately-nya menjadi seperti itu. Sama caranya. Cuma ini dibagi dengan 10. Oke, kemudian variansi standar deviasi. Jadi kalau ring itu adalah jangkauan, berarti nilai paling besar dikurangi nilai yang paling kecil. Kalau standar deviasi berarti ini dikurangi dengan rata-rata arithmetic mean. Jadi data dikurangi arithmetic mean dikuadratkan. Jadi ini sampai 9 dikurangi 5 dikuadratkan bagi 10 min 1. Karena ini pakai sampel. Kalau standar deviasi berarti di akar kuadrat. Nah ini absolute deviation. Nah deviasinya bisa 0 ini. Tapi standar deviasinya tadi ada nilainya. Karena apa? Ini saling mengurangi. 1 dikurangi 5 jadinya min 4. Ini min 2. Min 4 tambah min 2 berarti min 6. Yang di sini ditambah min 1 berarti ya ini ya benar ya dikurangi 5 ini berarti 4. 4 ini 2, 6, 6, 1, 1, 6, 7, 8, 8. Di sini tidak ada, di sini 1 sama 5, 2. Tadi 8 kurangi 2 dikurangi 2, jadi bisa deviasinya sama dengan 0. MAD berarti tadi yang setiap data dikurangi dengan rata-rata terus diabsolutkan ketemu nilai. RSD tadi adalah standar deviasi dibagi dengan arithmetic mean ketemu nilai ini. Skewness tinggal dihitung, kurtosis tinggal dihitung. Kemudian ada ukuran pemusatan data sebaran data subgroup. Data subgroup itu adalah data yang banyak menjadi sub-sub. Ini kalau kita pakai the law of the large number, jadi teori dengan semakin banyak data, maka data itu akan mendekati distribusi normal. Atau semakin banyak data, dia akan mendekati populasi. Itu adalah central limit of theorem. Logikanya seperti ini. Ini data, ini adalah small group, subgroup. Nanti kita jumlah datanya menjadi data group. Jadi misalnya ini datanya subgroup X1 ditambah X2 dan seterusnya dibagi N. Jadi jumlah data X-nya dibagi dengan N. Jadi kalau rata-ratanya berarti banyaknya data di dalam subgroup dikali rata-ratanya subgroup. Dan seterusnya dibagi dengan banyaknya datanya. Contoh paling gampang seperti ini. Ini ya. Di sini kan observasinya sama. Ini di sini ada 5. X1, ini X1-nya, ini standar deviasinya dihitung ya dari setiap subgroup. Nah, kita mau menghitung semua subgroup ini, maka kita bisa menghitung. Misalnya di sini berarti ini rata-ratanya dikalikan dengan banyaknya data. Bisa seperti itu. Jadi ini yang paling simpel yang bisa kita identifikasi. Di sini rata-ratanya. Di sini nggak sama ya, Dek ya. Jumlah observasinya antara sampel nomor 1, 2, 3. Ini ada yang 5, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 4, macam-macam ya. Jadi kita bisa menghitung rata-ratanya ini, itu berdasarkan rata-rata yang sudah dihitung per sampel number. Jadi misalnya ini, yang pertama datanya ada 5. 5 dikalikan dengan rata-rata. Ditambah yang ini ada 3 dikalikan dengan rata-rata. Ditambah 5 dikalikan dengan rata-rata dan seterusnya. Ini 5 dikalikan dengan rata-ratanya yang 73 dibagi banyaknya data. Jadi 5 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya. Nanti ketemu rata-rata yang untuk keseluruhan. Intinya sih sama aja. Jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kalau standar deviasi juga seperti itu. Standar deviasi tadi rumusnya yang ya. Nah, ini subgroup, ini rata-rata yang tadi ya, jadi banyaknya data. Kemudian ini subgroup overall variance, jadi data tersebut dengan dikurangi dengan data rata kuadrat di ini pakai rumus yang ini. Jadi N-1, jadi di sini N-1, misalnya ini berarti 5 dikurangi 1, jadi 4 dikalikan dengan standar deviasi yang ini dikuadratkan.
ditambah, jadi ini ada 3 dikurangi 1 menjadi 2 dikali N, dan seterusnya akhirnya kita dapatkan nilai standar deviasi. Ini adalah yang namanya subgroup. Jadi subgroup itu datanya ada banyak. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Bisa dipahami sampai di sini? Gampang gitu. Ini kayak pelajaran SMA ya. Misi Bu, nanti Iya. nanti materinya ada di film kan Bu? Sudah ada di VLM. Udah di film ya Bu? Kalau nanti bisa diinfokan, ya ditanyakan melalui ketua kelas. Nah, minggu depan kita bahas terkait dengan sama kayak gini. Jadi min, median, modus, cuma untuk data yang berkelompok. Ngitungnya beda. Cara ngitungnya beda, rumusnya berbeda. Seperti itu. Itu yang kita bahas di minggu depan. Nanti bisa dibaca-baca dulu, nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan lagi? Sejauh ini cukup, Bu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih responnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan ini saya akhiri sampai sini. Terima kasih atas